Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisa Sabina Humaira Putri dari kelompok 4 selaku moderator. Akan menyampaikan materi tentang analisis kesesuaian potensi fraud dan pengelolaan keuangan sektor publik studi kasus pada laporan keuangan tahunan 2023 BSIP Bengkulu. Dengan beranggotakan saya sendiri, Keisa Sabina Humaira Putri dengan NPM 2334030012, Irma Nur Fadilah 2334030009, Syifa Nur Hafifah 2334030017, Raisa Celsia Apriliani 2334030086, dan Padia Siti Nafisa 2334033298. Yang pertama, analisis kesesuaian dengan kerangka konseptual PSAP. Laporan keuangan tahun 2023 ini mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini mencakup realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp134.698.894, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp8.143.570.719. Neraca menunjukkan aset Rp26.970.770.594, kewajibannya Rp27 miliar dan ekuitas Rp26 miliar pada akhir 2023. Laporan operasional mencatat defisit min 8 miliar dari kegiatan operasional. Selanjutnya, setelah meninjau laporan keuangan, terdapat beberapa ketidaksesuaian atau potensi masalah yang mungkin perlu diperhatikan. Yang pertama, defisit yang signifikan, yaitu pada laporan operasional menunjukkan defisit yang cukup besar sebesar negatif Rp8.922.015.051 pada tahun 2023. Hal ini menandakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan operasional. Yang kedua yaitu penurunan realisasi belanja pegawai. Terdapat penurunan belanja pegawai sebesar 16,82% dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh pensiun dan mutase. Yang ketiga yaitu beban penyisihan piutang tak tertagih. Terdapat beban negatif sebesar negatif Rp60.299.145 terkait penyisihan piutang tak tertagih yang mungkin menunjukkan adanya estimasi yang tidak akurat mengenai kolektibilitas piutang. Yang keempat yaitu kenaikan realisasi belanja modal. Terdapat kenaikan belanja modal, peralatan, dan mesin sebesar 90,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat menjadi perhatian jika kenaikan ini tidak sejalan dengan kebutuhan operasional. Dari data tersebut, ada beberapa elemen yang bisa dianggap sebagai ketidaksesuaian, terutama terkait manajemen piutang dan defisit yang terus meningkat. Evaluasi pengelolaan keuangan. Laporan keuangan 2023 disusun berdasarkan sistem akuntansi instansi atau SAI dengan prosedur manual dan terkomputerisasi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengakuan transaksi dilakukan dengan basis kas, yaitu saat kas diterima atau dibayar. Aspek penting berdasarkan data yang ada di dalam laporan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Rp134.898.894 mencapai 167,69% dari estimasi awal Rp80.327.000. Belanja Rp8.153.570.719 atau 97,26% dari alokasi Rp8.373.019. Yang kedua, neraca. Total aset Rp27.770.594, sedikit menurun dari Rp27.839.303. Kewajiban Rp27.738.888 meningkat dari Rp17.073.426. Ekuitas Rp26.943.000
Rp31.706 menurun dibanding awal tahun Rp27.876.877. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Penurunan ekuitas sebesar Rp933.434.171 disebabkan oleh defisit operasional. 4. Laporan operasional. Pendapatan operasional Rp102.098.894. Beban operasional Rp9.454.488.945 menghasilkan defisit operasional sebesar Rp9.552.390.051. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun dengan SAP dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar laporan keuangan, sedangkan LRA menggunakan basis kas. Kesimpulan dari laporan keuangan tahun 2023 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah: yang pertama, pendapatan. Total realisasi pendapatan mencapai Rp134.698.894, yang merupakan 167,69% dari target anggaran sebesar Rp80.327.000. Pendapatan ini terutama berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mengalami kenaikan 62,68% dibanding tahun 2022. Kedua, belanja. Realisasi belanja mencapai Rp8.143.570.719 atau 97,26% dari anggaran sebesar Rp8.373.019.000. Pengeluaran utama berasal dari belanja pegawai dan belanja barang, dengan total belanja yang sedikit menurun sebesar 7,30% dibanding tahun 2022. Yang ketiga, neraca. Total aset entitas per 31 Desember 2023 adalah Rp26.970.770.594, terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban mencapai Rp27.738.888, sedangkan ekuitas akhir sebesar Rp26.943.031.706, turun dari ekuitas awal. Yang keempat, laporan operasional. Entitas mencatat defisit kegiatan operasional sebesar Rp9.052.390.051 dengan surplus kegiatan non-operasional sebesar Rp160.375.000 yang menghasilkan defisit laporan operasional sebesar Rp8.892.015.051. Secara keseluruhan, laporan keuangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat defisit operasional, pengelolaan pendapatan dan belanja masih cukup baik dengan realisasi anggaran yang mendekati target. Selanjutnya ke rekomendasi. Yang ke-1, pengendalian beban operasional. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pos beban operasional yang mengalami defisit. Penurunan beban pegawai sebesar 16,82% dibanding tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk lebih mengoptimalkan alokasi sumber daya tanpa mengorbankan efisiensi kinerja. Adapun yang kedua, peningkatan PNBP. Penerimaan PNBP telah menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kedepan, peningkatan penerimaan dari sektor non-pajak harus tetap dioptimalkan. Misalnya, melalui diversifikasi layanan dan pengembangan produk yang lebih inovatif. Adapun yang ketiga yaitu efisiensi belanja barang dan modal. Pengelolaan belanja barang dan modal perlu lebih efisien mengingat belanja modal mengalami kenaikan hingga 90,60%. Efisiensi ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi prioritas kebutuhan sehingga anggaran digunakan secara optimal. Pengelolaan ekuitas. Dengan menurunnya ekuitas akhir tahun, entitas perlu menyusun strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan saldo ekuitas di tahun mendatang.